要比试，我自然情况嫣然都和我说过了。不愧是妖尊者。听了我3巡本了，第3。你们如何4种异果？华尊，众弟子听令，毁灭火莲。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-144. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Guru Yellow telah berhasil menguasai tubuhnya dan membantu rombongan Shoyan menghadapi Aula Jiwa, yang sampai Aula Jiwa memunculkan orang kuat mereka, yaitu Tianzun ke-9 dan juga Tianzun ke-8. Tetapi Guru Yellow dapat mengalahkan mereka semua karena ranahnya yang berada di ranah Banseng, mengakibatkan Tianzun ke-9 dan juga Tianzun ke-8 kabur dalam pertarungan tersebut. Dan setelah itu Guru Yellow memberikan hadiah kepada Shoyan, yaitu apinya kepada Shoyan, karena menganggap Shoyan lebih membutuhkan kekuatan apinya daripada dirinya lagi. Dan setelah itu pun juga Shoyan bertemu dengan Nalanyandra, yang Nalanyandra meminta bantuan kepada Shoyan untuk membantu Yuyun mendapatkan kepemimpinan dari Sekte Bunga yang sekarang sedang dicoba direbut oleh Huan Jin dan juga Yohua. Guru Yellow juga meminta kepada Shoyan untuk menerima permintaan ini karena jika Yuyun menjadi ketua Sekte Bunga, maka hal itu akan bisa membantu mereka untuk membuat aliansi. Shoyan memahaminya dan lalu pun mengajak kepada Nalanyandra untuk pergi ke Sekte Bunga bersama dengan Qinglin. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shoyan bersama dengan rombongannya yang pergi ke Sekte Bunga dengan mereka menaiki kapal terbang. Yang dalam perjalanan ini juga Shoyan tampak sedang mencoba untuk menjinakkan api tulang, yaitu pemberian dari Guru Yellow, yang pada saat ini api tulang itu masih liar karena api tulang ini yang sudah lama sekali dengan Guru Yellow, membuat Shoyan sulit untuk membuat hubungan baru dengan api putih ini. Tetapi tak lama kemudian mereka telah sampai di depan gerbang dari Sekte Bunga, yang lalu pun Nalanyandra membuka gerbang dari Sekte Bunga, dan setelah itu mereka pun masuk ke dalam Sekte Bunga. Yang walaupun mereka telah masuk ke dalam gerbang, tetapi Sekte Bunga masih adanya jebakan-jebakan segel puzzle yang membuat mereka harus berhati-hati. Bagi orang yang tidak memiliki izin untuk memasuki Sekte Bunga, maka mereka kemungkinan besar akan terjebak di dalam labirin. Dan di sini Nalanyandra meminta kepada Shoyan dan juga Qinglin untuk mengikuti dirinya dari belakang agar mereka tidak tersesat dalam segel ini. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari lapangan Sekte Bunga sekarang. Tanpa di sana sekarang adanya Huan Jin dan juga Yohua, yang di sini mereka telah datang untuk melakukan pertarungan berpasangan melawan Yuyun, yang pada saat ini pertarungan mereka akan segera dimulai. Yang tak lama kemudian juga Yuyun muncul di sana, yang kedatangannya Yuyun langsung dibenci oleh Huan Jin. 本宗当初好心收留你，云云，妄想染指我花宗宗主之位。 Huan Jin mengatakan kepada Yuyun bahwasannya Sekte Bunga mereka telah menerima kedatangan Yuyun sebagai anggota Sekte Bunga dengan sangat baik. Tetapi pada saat ini Yuyun justru ingin mengambil kepemimpinan Sekte Bunga dari tangannya, yaitu Huan Jin. Yuyun pun menjawab bahwasannya ia tidak memiliki niatan untuk merebut kepemimpinan dari Sekte Bunga. Dan lalu pun Huan Jin menyuruh kepada Yuyun untuk menyerahkan kekuatan warisan pemberian dari nenek Hua. Namun di sana penetua-penetua dari Sekte Bunga membela Yuyun
Yuyun dengan mengatakan bahwasanya warisan pemberian dari Nenek Hua merupakan warisan yang secara sukarela diberikan Nenek Hua kepada Yuyun dan mereka harus menghargai hal tersebut. Dan para penatua lainnya sendiri sebenarnya mereka tidak masalah jika sekte bunga mereka dipimpin oleh Yuyun karena Nenek Hua sendiri yang percaya kepada Yuyun. Tetapi Huan Jin tetap tak terima dan menyuruh kepada Yuyun untuk menyerahkan kekuatan warisan dari Nenek Hua kepada dirinya. Yuyun menjawab bahwasanya kekuatan warisan itu telah menyatu dengan tubuhnya dan jika Huan Jin menginginkan kekuatan tersebut maka Huan Jin harus mendapatkannya sendiri. Huan Jin yang mendengar itu menjadi kesal dan ia pun langsung mencoba untuk menyerang Yuyun. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja pedang beratnya Shoyan menghentikan serangan dari Huan Jin. Yang lalu pun Shoyan muncul di sana. Seketika pun membuat Yuyun, Huan Jin dan juga Yohua mereka kaget dengan kedatangan Shoyan. Yuyun bertanya kenapa Shoyan bisa berada di sini. Shoyan menjawab dirinya datang karena mendapatkan permintaan dari Nalan Yanra. Dan setelah itu terjadi perdebatan antara Shoyan, Huan Jin dan juga Yohua yang di sini mereka berdua menganggap kalau Shoyan itu merupakan pengganggu dalam urusan mereka. Tetapi di sini Shoyan menjawab kalau ia datang untuk membantu Yuyun mengurusi pertarungan ini, yang dimana juga Shoyan membuat perjanjian kepada mereka jika dirinya bisa memenangkan pertarungan ini maka ketua dari sekte bunga akan diserahkan kepada Yuyun. Sekaligus Shoyan juga memberitahu kepada mereka kalau dirinya ini merupakan anggota dari Pavilion Bintang Jatuh, murid dari Guru Yalau, serta di sana juga Shoyan berkenalan dengan para penatua perempuan yang berada di sekte bunga dan di sana para penatua itu menyambut Shoyan dengan hangat karena Shoyan yang berasal dari Pavilion Bintang Jatuh sekaligus murid dari Guru Yalau. Yohua yang melihat kehadiran Shoyan ia pun mulai tertarik untuk melakukan pertarungan melawan Shoyan. Sekaligus Yohua menyuruh kepada Huan Jin untuk mengurus Yuyun, biarkan dirinya sendiri yang akan mengurus Shoyan. Sedangkan Shoyan sendiri menyuruh kepada Yuyun untuk membiarkan pertarungan ini dirinya seorang yang mengurusnya. Hal ini pun membuat Yuyun merasa khawatir karena kekuatan Huan Jin berada di ranah Dozun Bintang 4 sedangkan Yohua berada di ranah Dozun Bintang 6. Shoyan sendirian akan kerepotan untuk melawan mereka, tetapi Shoyan tetap menenangkan kepada Yuyun dan lalu pun Shoyan maju menyerang mereka. Pertarungan antara Shoyan melawan Yohua pun dimulai dengan Yohua menggunakan keterampilan dari senjata kipasnya menyerang Shoyan. Tetapi Shoyan dengan mudahnya membuat serangan dari Yohua tidak berpengaruh kepada Shoyan berkat teknik pedang beratnya Shoyan. Hal ini pun membuat Yohua kaget dan ia telah merasa keliru karena telah meremehkan Shoyan. Sedangkan Huan Jin ia maju menyerang Yuyun, tetapi di saat itu tiba-tiba saja bonekanya Shoyan muncul melindungi Yuyun, membuat Huan Jin kaget dari mana boneka ini berasal. Dan Huan Jin pun mau tak mau harus berhadapan melawan bonekanya Shoyan yang dalam pertarungan ini membuat orang-orang kaget dengan bonekanya Shoyan karena bonekanya Shoyan dapat bersaing dengan ranah Dozun Bintang 4. Yohua juga kaget dengan kemampuan boneka miliknya Shoyan, tetapi di sini Yohua tetap berfokus untuk melawan Shoyan yang dalam pertarungan Shoyan melawan Yohua yang masih berada di ranah Dozun Bintang 2 dapat bersaing dengan ketat melawan Dozun Bintang 6. Dan di tengah pertarungan tersebut, Shoyan pun menggunakan teknik transformasi apinya yang seketika membuat kekuatan Shoyan meningkat yaitu menjadi Dozun Bintang 4. Yohua yang melihat Shoyan menjadi kaget dengan kemampuan apinya Shoyan dan di saat bersamaan juga Yohua bisa melihat kalau Huan Jin tidak akan mampu untuk bersaing melawan bonekanya Shoyan. Jadinya Yohua mau tak mau harus dengan segera mengalahkan Shoyan agar bisa membantu Huan Jin mengalahkan bonekanya Shoyan. Yang lalu pun Yohua menggunakan teknik Jinnya dengan Yohua mengeluarkan bayangan bunga berwarna merah, sedangkan Shoyan juga tak kalah, ia pun mempersiapkan teknik api Extermination Loctusnya yang seketika membuat Yuyun kaget dengan teknik yang dimiliki oleh Shoyan karena tak menyangka Shoyan telah mengembangkan teknik ini begitu sangat jauh. Dan juga Yuyun bisa melihat kalau Shoyan itu telah banyak berkembang dari terakhir kali ia lihat. Tetapi penatua dari sekte bunga yang melihat pertarungan ini menyadari kalau pertarungan antara Shoyan melawan Yohua akan bisa
menyebabkan kehancuran bagi sekte bunga mereka akibat peraduan mereka. Jadinya pun penatua sekte bunga menyuruh kepada para anggota lainnya untuk membuat barrier pelindung agar kekuatan Shoyan dan juga kekuatan Yohua tidak menghancurkan sekte bunga. Para anggota sekte bunga menyetujuinya dan lalu pun mereka semua membuat barrier pelindung. Sedangkan untuk Shoyan dan juga Yohua, mereka berdua sama-sama melepaskan serangan bunga mereka yang seketika pun terjadi peraduan serangan di antara Shoyan dan juga Yohua. 毁灭火莲！ Yang dalam peraduan serangan tersebut, tanpa bunga api Extermination Lotusnya Shoyan mulai menyerap kekuatan bunga yang dimiliki oleh Yohua, yang pada akhirnya bunga itu dapat disedot habis oleh apinya Shoyan, membuat Yohua menjadi sangat kaget. Dan setelah itu pun terjadi ledakan dahsyat dalam pertarungan mereka berdua yang mengakibatkan Yohua terpental. Dan setelah itu pun api Extermination Lotusnya Shoyan menghilang dari sana dan juga kondisi di tempat pertarungan sudah mulai kembali tenang. Dan setelah itu Shoyan pun kembali menemui Yuyun, yang di sana Shoyan juga melihat kalau boneka pelindungnya mengalami kerusakan parah akibat pertarungan melawan Huan Jin, dan Shoyan memasukkan kembali bonekanya ke dalam cincinnya. Tetapi setelah itu penatua dari sekte bunga datang menemui Shoyan, memperingatkan kepada Shoyan kalau tindakan Shoyan sebelumnya sangatlah gegabah, menggunakan teknik mendominasi dalam pertarungan dua sebelumnya hampir akan menghancurkan sekte bunga mereka. Shoyan meminta maaf atas kejadian tersebut. Ia mengakui tindakannya ia lakukan karena berada di kondisi yang terdesak. Penatua itu bisa mengerti Shoyan dan ia pun memaafkan Shoyan. Dan setelah itu pun penatua sekte bunga mengatakan kepada Huan Jin kalau Huan Jin telah kalah dalam pertarungan, maka Huan Jin harus menyerahkan token kepemimpinan sekte bunga kepada Yuyun. Tetapi di sini Yuyun merasa tidak enak untuk menerima token itu karena Yuyun sendiri masih anggota baru mereka. Tetapi penatua itu tetap memberikan token itu kepada Yuyun karena menganggap Yuyun sebagai orang terpercaya dari almarhum Nenek Hua dan mereka semua mempercayai pilihan Nenek Hua tidak keliru. Shoyan juga menyarankan kepada Yuyun untuk menerima token tersebut karena para penatua di sini berharap kepada Yuyun. Yuyun pun pada akhirnya menerima perkataan mereka dan mau menyimpan token pemimpin sekte bunga tersebut. Tetapi di sana Yohua mengancam kepada sekte bunga bahwasanya mereka akan rugi jika sekte bunga dipimpin oleh Yuyun bukan Huan Jin, karena jika Huan Jin yang menjadi pemimpin maka sekte langit mendalam akan menjadi aliansi mereka. Shoyan pun mengcounter perkataan tersebut dengan mengatakan tetapi jika Yuyun menjadi ketua sekte bunga mereka, maka di sini pavilion bintang jatuhnya Shoyan akan mau untuk beraliansi dengan sekte bunga. Mendengar hal itu membuat para penatua sekte bunga justru tertarik dengan tawarannya Shoyan, apalagi pavilion bintang jatuh yang dipimpin oleh Guru Yalou. Mendengar hal itu pun membuat Yohua merasa kecewa dan ia mengancam bahwasanya sekte langit mendalamnya tidak akan menerima hal ini. Dan lalu pun Yohua pergi dari sana, dan setelah itu pun juga Yuyun telah resmi menjadi pemimpin dari sekte bunga ini. Tetapi setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Shoyan yang tampak mencoba untuk melawan sebuah pusaran angin yang berada di dalam dunia internal. Dan selanjutnya juga kita diperlihatkan dengan Shoyan yang melakukan retreatnya, yaitu untuk menguasai dari api putih Guru Yalou, yang dimana pada akhirnya nanti Shoyan akan bisa untuk menguasainya, yang akan memberikan peningkatan kepada Shoyan, yaitu peningkatan dari kekuatan Qi-nya yang berada di kelas Tian, dan juga kekuatan Shoyan akan menerobos ke ranah Dozun bintang 4. Dan setelah itu Shoyan akan membantu Yuyun untuk membuka kekuatan yang berada di tubuhnya Yuyun karena kekuatan Yuyun sendiri yang masih tersegel, yaitu kekuatan warisan dari Nenek Hua. Dan setelah semua masalah beres di sekte bunga tersebut, Shoyan bersama dengan Qinlin melanjutkan perjalanan pulang mereka. Tetapi di tengah perjalanan nanti mereka akan mendapatkan serangan dari aula jiwa. Tetapi untungnya nanti Shoyan akan mendapatkan bantuan dari Heiqing, yaitu pamannya Xian, yang nantinya Heiqing juga meminta bantuan kepada Shoyan, yang nantinya Shoyan akan dibawa ke tempat dari Pulau Naga Void, yang di sana Shoyan akan bertemu dengan penatua di sana yang bernama Penatua Zuli, yang di sini Penatua Zuli dan juga Heiqing meminta bantuan kepada Shoyan untuk menyelamatkan Xian.
karena Xian yang mengalami kondisi tak wajar akibat kekuatan dari pil naga Phoenix yang telah ia konsumsi mengakibatkan Xian terperangkap di dalam sebuah kristal. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 要比试，我自然情况，嫣然都和我说过了。